Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan membahas materi tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Agar kalian lebih paham, simak video ini sampai selesai ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian kebutuhan. 2. Siswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis kebutuhan manusia. 3. Siswa dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Selanjutnya, apa itu kebutuhan? Sudah tahu belum? Nah, mari kita bahas. Kebutuhan berasal dari kata butuh. Kebutuhan merupakan keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Ketika barang dan jasa yang diinginkan tidak terwujud akan berpengaruh terhadap kehidupan. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Kedua, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Ketiga, kebutuhan berdasarkan sifat. Dan yang terakhir kebutuhan berdasarkan subjek. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan ini terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Atau kebutuhan pokok, seperti pada gambar, kebutuhan pakaian, makanan, dan tempat tinggal, atau biasa dikenal dengan istilah sandan, pangan, dan papan. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap, dipenuhi setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. Misalnya televisi, radio, buku, dan lainnya. Ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang mewah untuk meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Contoh, kendaraan, perhiasan, rumah mewah, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya obat. Orang sedang sakit, harus segera minum obat. Kemudian kebakaran. Jika terjadi kebakaran, harus segera memanggil pemadam kebakaran. Kedua, kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang adalah kebutuhan yang waktu pemenuhan kebutuhannya bisa dilakukan pada masa mendatang. Misalnya, ibadah haji atau umroh. Kemudian asuransi jiwa, dan masih banyak yang lainnya. Ketiga, kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba, misalnya bencana alam. Hal yang paling dibutuhkan saat terjadi bencana, yaitu pakaian dan makanan. Keempat, kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu adalah kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu sampai seseorang tersebut tidak membutuhkannya lagi. Misalnya, belajar, dan kebutuhan air. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan ini terbagi atas 2, yaitu 1. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang akan memberikan kepuasan badan atau jasmani seseorang. Misalnya, makanan, atau obat-obatan dikala sedang sakit. Kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani, kebutuhan yang akan memberikan kepuasan kepada rohani batin seseorang. Misalnya, liburan bersama keluarga, beribadah, dan lain-lain. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan ini terdiri atas 2, yaitu yang pertama, kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu seseorang. Misal, kendaraan, makanan, dan lainnya. Kedua, kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok dan golongan masyarakat tertentu. Misalnya beribadah bagi penganutnya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, kita akan bahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan. Setelah membahas tentang berbagai jenis kebutuhan,
Dalam perkembangannya kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan kebutuhan setiap individu tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut penjelasannya. Faktor yang pertama, yaitu jenis kelamin. Kebutuhan antara laki-laki dan perempuan akan sangat berbeda. Dalam beberapa hal misalnya pakaian. Faktor yang kedua, tingkat pendidikan. Kebutuhan siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA atau SMK tentu berbeda. Anak SD cuma membutuhkan alat tulis, sedang anak SMA atau SMK membutuhkan laptop. Faktor yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Seseorang yang tinggal di wilayah pegunungan cenderung membutuhkan pakaian hangat. Sebaliknya orang yang tinggal di wilayah dengan cuaca panas cenderung membutuhkan pakaian yang lebih tipis. Faktor yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal tahun 2000-an masyarakat hanya membutuhkan telepon kabel, sedangkan sekarang membutuhkan telepon tanpa kabel dan internet. Faktor yang kelima, pendapatan. Besarnya pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap kebutuhannya. Semakin besar pendapatan seseorang, maka kebutuhannya juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Faktor yang keenam, status sosial. Semakin tinggi status sosial di masyarakat, semakin tinggi pula kebutuhannya. Faktor yang ketujuh, selera. Selera setiap orang berbeda-beda, sehingga kebutuhannya pun akan berbeda. Misalnya selera tentang makanan, fashion dan lain-lain. Bagaimana dengan kalian? Pasti juga punya selera berbeda, bukan? Faktor yang terakhir, adat istiadat. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda dengan daerah lain dan memengaruhi kebutuhan masyarakat. Misal, adat di Takalar, Maudu Lompoa, dan adat Toraja Rambu Solo. Masing-masing memiliki kebutuhan berbeda. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.